Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kasus GCG pada perusahaan PT Huang Seong Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dinendita Puneratri, NIM 2994, dan juga teman saya Nabila Putri Rianto, NIM 2992. Saya Delia Kusuma Ardani, NIM 2954. Saya Gilang Prabowo, NIM 2955, dan akan menjelaskan materi kali ini. Good Corporate Governance dan kasus GCG perusahaan PT Huang Seong Indonesia atau HWI. Good Corporate Governance atau yang disingkat GCG saat ini menjadi paradigma yang berkembang di Indonesia, karena jika kita ingin meningkatkan kualitas perusahaan, kita juga harus menerapkan Good Corporate Governance. Inilah cara perusahaan berhasil bertahan dalam jangka panjang pada saat yang sama dan dapat memenangkan bisnis. Namun di tengah era revolusi industri 4.0 yang berkembang saat ini, terlihat bahwa pengolahan sektor perbankan mulai melemah. Oleh karena itu, analisis tata kelola perusahaan yang baik dan berkembang pesat dan keuangan yang luas seperti Enron, Tyco, WorldCom, Maxwell, dan Poltek ataupun lainnya yang terungkap banyak kegagalan perusahaan telah dikaitkan dengan strategi, prosedur, dan praktik curang yang diakibatkan oleh kurangnya kontrol, pengawasan, dan kontrol manajemen senior independen Dewan Perusahaan menurut Fredian et al. 2014. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang digunakan untuk merencanakan dan mengarahkan perusahaan, menciptakan nilai tambah bagi pemenang saham. Secara tidak langsung, dengan tumbuhnya berbagai jenis usaha mencari sistem tata kelola perusahaan yang rasional. Kondisi eksternal dan internal perusahaan semakin kompleks. Selain meningkatkan daya saing dan menerapkan dua prinsip tata kelola perusahaan yang baik, juga melindungi masyarakatnya. Tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan juga tata kelola perusahaan yang baik atau disebut GCG lahir tidak hanya dari kesadaran akan pentingnya konsep GCG, tetapi juga dilatar belakangi oleh skandal korporasi yang melanda perusahaan. Joel bahkan mengatakan tentang korporasi perusahaan telah berevolusi dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi yang sangat dominan dalam ekonomi global. Kekuatan ini terkadang mampu mendikte pemerintah negara sehingga menjadi tidak berdaya menghadapi perilaku menyimpang para pengusaha tersebut. Semua ini terjadi karena perilaku tidak etis, bahkan kecenderungan kriminal dalam bisnis itu sendiri kepada rakyat, yang di satu pihak mampu menegakkan hukum dan mengadilkan pelaku pengusahanya. Karena kekuasaan yang sangat besar dan ketidakmampuan pejabat publik, di samping berbagai praktik salah urus dan administrasi yang tidak sesuai. Seperangkat aturan yang memadu hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, kreditur, direksi, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang lain mengacu pada hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, sistem mengatur dan mengendalikan perusahaan menurut FGCI 2001, yaitu manfaat penerapan corporate governance, yaitu kepercayaan investor lembaga terkait di pasar modal. Menurut Tager et al. 2003, setidaknya ada 5 alasan mengapa implementasi GCG bermanfaat. Yang pertama yaitu berdasarkan kajian McKinsey & Company bahwa institusional lebih mempercayai perusahaan Asia yang telah menerapkan GCG berdasarkan berbagai analisis. Tampaknya ada hubungan antara pecahnya krisis keuangan dan krisis berkepanjangan di Asia dengan manajemen perusahaan yang lemah. Menurut Mas Ahmad Daniri 2005,
Jika perusahaan menerapkan mekanisme yang konsisten, efisien menerapkan GCG tersebut, maka perusahaan dapat memberikan manfaat seperti yang pertama yaitu mengurangi biaya keagenan, yaitu biaya yang harus dibayar pemegang saham untuk kekuasaan yang dialihkan ke manajemen. Yang kedua yaitu menaikkan saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang, meningkatkan dukungan dari para pemangku kepentingan lingkungan bisnis tersebut untuk keberadaan perusahaan dan berbagai strategi kebijakan lainnya. Berikut ini adalah definisi good corporate governance menurut Sukrisno. Good governance sebagai sistem yang mengatur hubungan peran komisaris dan dewan pemegang saham ataupun pemangku kepentingan lainnya. Tata pemerintah yang baik disebut dengan proses yang transparan, mendefinisikan tujuan perusahaan, mencapai dan mengevaluasi kinerja. Menurut Wahyudi 2006, mekanisme manajemen mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris direktur, maupun pemegang saham dan kelompok kepentingan lainnya. Hubungan ini dinyatakan dalam bentuk aturan atau prosedur dan sistem inventif yang berbeda sebagai kerja framework yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan cara untuk mencapai tujuan atau pemantauan kinerja. Berikut deskripsi dari PT Hwasong Indonesia atau yang disebut HIPI. Perusahaan manufaktur sepatu di Indonesia ini memproduksi sepatu merek dagang yaitu Adidas. Didirikan pada 19 April 2016 di Jalan Krasak, Banyuputih, RT 9 RW 3, Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamat, Kabupaten Jepara. Produksi PT HWI ini diekspor berbagai belahan dunia seperti Eropa, Asia dengan jumlah karyawan 6.500. Saat ini mampu memproduksi sekitar 800.000 pasang sepatu per bulannya. Sebagai wujud kepedulian meningkatkan kualitas dan mengembangkan kompetensi para pekerja, kami secara rutin untuk memberikan serangkaian program pelatihan internal maupun eksternal. HWI sebagai ringkasan Hwasong Indonesia adalah berikut ini, yaitu struktur PT HWI. Di antaranya ada Presiden HWI, selanjutnya CEO, Advisor, Smartfat, Fungsional Group, dan berikutnya yaitu terdiri dari HSW, HWD, dan HWI akan menjelaskan visi dan misi PT Hwasong. Visinya yaitu menjadi penyuplai yang terdepan bagian kualitas dan kecepatan marketing. Misinya selalu lakukan pengembangan pada rantai persediaan atau material atau jalinan menjadi vendor nomor 1. Lalu saya akan membahas tentang good corporate governance pada PT HWI ini. Penerapan GCG merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut good corporate governance. Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar perilaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingannya dan pemangku kepentingan atau yang disebut stakeholder, yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan dalam strategi korporasi, dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera. Konsep ini mengatur berbagai kegiatan dan tujuan, yaitu untuk mengembangkan karyawan yang sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat dalam maupun luar perusahaan. GCG sangat penting dilakukan oleh PT Hwasong Indonesia sebagai wujud tanggung jawab pada karyawan, dan program GCG yang ideal. Namun pada intinya program GCG harus
memaksimalkan dampak positif dan meminimkan dampak negatifnya dari suatu kegiatan bisnis PT HWI ini. Manfaat dari pelaksanaan GCG ini tidak hanya berdampak pada karyawan, kesejahteraan karyawan, dan kelestarian lingkungan saja, tetapi juga PT HWI ini. Berikut ini adalah implementasi prinsip GCG pada PT HWI, yaitu kesetaraan dan keadilan. Prinsip kesetaraan menggambarkan kesetaraan yang adil. Hal ini berlaku bagi pemangku kepentingan seperti karyawan dan masyarakat agar hak dan kewajiban secara adil. Hak dan kewajiban karyawan serta hak kewajiban digunakan untuk sebagai ukuran sebelum memulai bekerja. Karyawan harus lulus rangkaian tes tertulis. Setelah itu mereka diwawancarai dan dianggap cocok, maka ditempatkan dalam masa percobaan. Kriteria rekrutmen yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Selain itu, calon karyawan harus memiliki keterampilan yang diperlukan, pendidikan minimal SMA, jujur, sopan santun, dan siap bekerja untuk perusahaan. Tidak menggunakan unsur ras, jenis kelamin, agama. Rekrutan karyawan terbukti dengan karyawan yang saat ini bekerja di PT HWI memiliki kode etik PT HWI. Aturan etika perusahaan yaitu kejujuran, keterbukaan, dan diikuti dalam menjalankan bisnis. Kode etik ini yaitu peraturan tertulis yang ada, tetapi lebih berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan, seperti apakah keputusan yang dibuat konsisten dengan kode etik perusahaan dan apa konsekuensinya. Dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan sehari-hari, perusahaan didasarkan pada pedoman etika sehingga perusahaan dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat, tetapi juga untuk kualitas internal perusahaan. Berdasarkan hasil yang diperoleh perusahaan tersebut, PT HWI telah menggunakan prinsip akuntabilitas, namun terdapat indikator dalam prinsip akuntabilitas yang belum dilaksanakan. Semua departemen perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab, dan perusahaan memiliki tim audit khusus dan kontrol dilakukan sistem operasi perusahaan melalui rapat mingguan. Perusahaan telah memiliki prosedur tertulis, aturan internal perusahaan, dan diketahui oleh seluruh karyawannya. Perusahaan juga memiliki tujuan dalam bidang penjualan agar perusahaan terus maju, berkembang, serta sistem reward dan punishment yang tepat. Studi kasus Good Corporate Governance pada PT HWI ini, PT karyawan HWI ini tidak menyetujui pergantian hari libur. Hal itu melanggar peraturan kerja bahwa tanggal merah seharusnya diliburkan. Dalam kasus GCI kali ini, PT HWI terdapat kasus penyelewengan peraturan kerja yang mana perusahaan itu pada saat tanggal merah semestinya hari libur tetapi malah masuk. Dalam kasus ini sudah melanggar dalam penyelewengan peraturan kerja. Kasus tersebut ada terjadi demo dari karyawan bahwa pelanggaran tersebut sudah tidak bisa dipungkiri lagi karena serikat kerja tidak menyetujui perihal tersebut, tetapi masih dilanggar oleh perusahaan itu. Dalam hal ini sudah terjadi beberapa kali, namun puncaknya pada tanggal 7 April 2023, yaitu tanggal merah libur nasional karena ada peringatan wafat Yesus Kristus. Demo besar PT HWI ini meminta ganti rugi untuk mengganti upah kerja yang menjadi upah lemburan karena tidak dihitung pada saat tanggal 7 April tersebut. Maka karyawan menuntut membayar gajinya sebagai upah lemburan. Namun setelah demo itu belum ada tanggapan dari perusahaan itu untuk menggantikan apa yang seharusnya terjadi.
dari contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan kasus penyimpangan prinsip Good Corporate Governance yang dilakukan oleh PT Wesiung Indonesia. Oleh karena itu, menurut pendapat kami, kasus tersebut harus segera terselesaikan. Karena untuk memperbaiki tata kelola bisnis yang baik, perusahaan seharusnya juga bisa memperbaiki peraturan dalam hari libur atau tanggal merah dengan semestinya, dan harus mampu menjaga prinsip GCG untuk menciptakan penyelenggaraan peraturan yang transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan kesetaraan sesuai dengan perundang-undangan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami yang diwakilkan oleh teman saya yaitu Gilang Prabowo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.